Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum ya ustadzi wa iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati Imam An-Nawawi, keluarga beliau, para ulama kita, dan semoga Allah senantiasa menjaga ustadz dan keluarga, tim kajian dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya ustadz, saya habis tergelincir di dalam dosa. Saya membalas kesalahan suami saya yang pernah berselingkuh. Saya dekat dengan teman lawan jenis saya, jadi laki-laki. Tapi saya tidak ada hubungan apapun. Tapi ini tidak berlangsung lama. Allah tegur saya langsung dengan tunjukkan ini semua ke suami dan teman saya. Jadi terbongkar. Tapi tidak belum jauh ya, alhamdulillah. Saya bertobat Ustaz, dan saya berharap Allah ampuni saya dan memberikan pertolongan kepada saya dan memberikan yang terbaik untuk pernikahan kami. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, di saat saya terjatuh, teman saya menjauhi saya. Bahkan ada salah satu teman saya mengintervensi teman saya untuk tidak duduk di majelis ilmu bersama saya. Ustaz, ketika seseorang sudah bertaubat, apakah tetap harus dijauhi? Apakah ini merupakan signal dari Allah kalau taubat saya tidak diterima? Semoga Allah mudahkan Ustaz dalam menjawab pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, ini kalau kita mau lihat dari hulu ya, kita mulai dari para laki-laki dan suami dulu. Ini salah satu kekhawatiran kalau suami atau kalau suami itu berselingkuh, ia bisa membawa atmosfer buruk ke rumah tangga dan keluarga. Dan diantaranya adalah dendam istri dan istri balas. Walaupun itu salah. Tapi poin ini nanti kita bahas di poin berikutnya. Tapi untuk suami dulu, hati-hati berpikir. Karena kita pemimpin. Dan pemimpin dicontoh. Syukur-syukur kalau istri kita tetap bisa istiqomah dan berada pada imannya dalam merespon kesalahan kita. Tapi pertanyaan, berapa persen yang seperti itu? Dan memang berat lah bagi wanita untuk itu. Sangat berat. Maka coba pikirkan berkali-kali, jangan sampai Allah balas sehingga rumah tangga kita berantakan, seberantak-berantakannya. Al jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis perbuatan. Hendaknya bertakwa kepada Allah. Atau kalau nggak dihukum dari sisi istri, sehingga istri terpancing oleh syaitan dan hawa nafsu, dendam ya, dan akhirnya melakukan semua, itu bisa dibalas di anak-anak. Memang kita yang punya anak perempuan, mau nggak anak perempuan kita digitukan? Jadi jangan berpikir pendek, berpikir jauh. Minta pertolongan sama Allah. Minta pertolongan sama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah anak saya laki-laki semua. Ya bukan berarti boleh. Dan dalam sisi ini bisa jadi Allah balas di anak laki-laki kita. Anak laki-laki kita begitukan anak perempuan orang, akhirnya punya masalah besar. Atau anak laki-laki, tapi pertanyaan hari gini nih, hari sekarang ini, anak laki-laki bisa jadi korban nggak? Bisa. Jangan berpikir simpel lah. Allah tuh kalau mau balas, berantakan hidup kita, hadirin. Jadi jaga baik-baik masalah ini. Dan ada banyak kasus demikian. Istri selingkuh itu karena balas dendam. Dan itu pasti ada pengaruh ke dosa suaminya sebelumnya.
Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum, apapun yang menimpa kalian itu pasti ada andil dari dosa kalian. Wa ya'fu an katsir, dan Allah telah ampuni banyak dari dosa tersebut. Oleh karena itu barang siapa di antara kita yang pernah melakukan itu, segera taubat-taubatan nasuha, dan doa sama Allah agar istri kita dijaga, agar nggak terpancing dengan hawa nafsu, dendam, dan seterusnya. Minta pertolongan sama Allah. Itu dari sisi suami. Dari sisi istri, tidak ada satupun ayat atau dalil yang yang membuka pintu seperti ini. Ini sama saya menyelesaikan masalah dengan masalah, bahkan bisa jadi masalah ini lebih besar. Bisa jadi. Saya nggak bicara kasus ini. Kalau kasus ini alhamdulillah nggak terjadi apa-apa. Tapi ini nggak bisa diselesaikan dengan dendam demikian. Perlu kita ketahui, zina itu, perselingkuhan itu bukan hanya hak atau bukan hanya mengkhianati hak pasangan kita, bukan. Tapi yang pertama kali itu hak Allah. Hak Allah. Tubuh ini punya Allah, hadirin. Makanya jangan berpikir selingkuh itu dosa karena punya pasangan. Karena kalau selingkuh hanya dipahami bahwa ini mengkhianati hak pasangan, berarti kalau single boleh dok. Kalau lagi nggak punya suami, nggak punya istri, boleh. Yang pertama kali kita langgar, dan ini dosa besar, itu hak Allah. Makanya Nabi SAW mengatakan la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min aw kama qala. Tidak berzina seorang pezina ketika berzina dalam kondisi dia mukmin. Artinya ini dosa besar. Sehingga ketika dia melakukan itu, nama mukmin itu tidak pantas disematkan pada dia. Dan mukmin itu kan beriman sama Allah artinya. Jadi bukan berarti saya lakukan ini karena saya ingin membalas suami saya, Pak Ustadz. Jadi membalas suami itu dengan berkhianat kepada Allah, melakukan dosa kepada Allah, bukan begitu. Hadapi masalah dan kesalahan pasangan kita dengan takwa, dengan iman, bukan dengan dendam dan emosi. Nggak menyelesaikan. Dan istri dalam kasus ini sudah merasakan kan, bukannya selesai malah bikin berantakan, malah banyak PR gitu loh. Nggak bisa dengan namanya. Jangan selingkuh dibalas selingkuh. Bukan begitu caranya. Dosa itu direspon dengan taubat, direspon dengan kembali kepada Allah, direspon dengan fafirru ilallah, kembali kepada Rabbul Alamin. Coba semua pihak beristighfar, semua pihak bertaubat, semua pihak mengintrospeksi diri. Itu poin. Lalu yang berikutnya, adapun berkaitan dengan teman, kita berusaha lihat dari dua sisi ya. Adapun sisi temannya, misalnya kita sebagai teman, kita tahu teman kita berzina misalnya, atau selingkuh, atau misalnya ke arah sana dan belum terjadi apa-apa, alhamdulillah. Gimana sikap kita? Sikap kita, unsur akhaka dzaliman aw madluma, tolong saudaramu yang zalim dan yang terzalimi. Tolong. Bukan dihancurkan, ditolong. Loh, ditolong maksudnya apa? Dikasih red karpet Pak Ustadz? Bukan. Kata Nabi SAW, tolong tuh dicegah. Diajak taubat, dirangkul, dikawal.
Kalau udah terjadi, minta dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajak dia ke lingkungan yang baik. Dan bukan memprovok teman-teman yang baik untuk menjauhi dia. Ya kalau semua orang baik nggak mau dekat sama dia, terus gimana dia mau bertobat? Yang nemenin dia nanti siapa? Apalagi dia lagi lemah begini kan. Ini kan secara psikis kita harus, ini kan lagi malu hadirin. Ketahuan sama suami, ketahuan sama teman itu. Nah kondisi yang lagi terpuruk begini, coba dirangkul lah. Biar orang yang beribadah kepada Allah semakin banyak gitu loh. Jangan di-cut-cut semua. Kecuali kalau dia nggak taubat dan memberikan efek buruk ke teman-teman solehah yang lain, itu pembahasannya berbeda. Tapi kalau dia bertaubat, dia ingin bangkit, ingin naik dari jurang yang nista ini misalnya, ya bantu dia untuk naik, support, dorong. Justru harus lebih ditemenin lagi, lebih dikawal lagi. Intensitasnya beberapa waktu ke depan lebih ditambah, bukan disingkirkan, bukan dijauhkan. Makanya Nabi SAW negur keras ketika ada sahabat yang memberikan kalimat tidak positif kepada wanita Ghamidiyah yang sudah bertobat dari zina. Kata Nabi SAW, jangan cela dia. Qad tabat la wuzi'at ala sab'ina min ahlil Madinah la wasi'athum. Jangan bicara nggak baik tentang wanita ini. Ia telah bertobat dari zinanya dengan sebuah taubat yang kalau dibagi-bagikan kepada 70 orang Madinah tercover semua. Jadi taubatnya itu 1:70 sahabat di Madinah. Luar biasa hadirin. Artinya bisa jadi teman kita yang bertobat dari zina tersebut itu kualitasnya lebih tinggi daripada kita-kita. 1:70 sahabat. Coba ajak lagi, jangan ditinggalkan. Adapun dari sisi penanya, kalau merasa dijauh ditinggalkan, jangan bergantung sama manusia. Jangan bergantung sama manusia. Kembali kepada Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua, ini saatnya melihat siapa yang benar-benar teman yang solehah dan sejati, mana yang tidak. Teman yang solehah dan sejati itu tidak akan menjauhi orang-orang yang bertaubat, nggak akan. Justru senang. Kita kan udah belajar pelajaran ini dalam hadis apa? Hadis Ka'ab kan. Ketika Ka'ab bertaubat, gimana suasana kota Madinah? Itu semua orang-orang berusaha memberikan kabar gembira ini ke Ka'ab. Kan kita tahu, ada yang berlari ke rumah Ka'ab, ada yang naik kuda, dan yang berhasil yang punya ide brilian, dia naiklah ke dataran tinggi, dia teriak. Karena kecepatan suara lebih cepat daripada kecepatan lari dan kecepatan kuda. Itu orang-orang beriman kalau merespon sahabatnya bertaubat. Bukan dikucilkan lalu diungkit-ungkit lalu jadi gosip gosip di kalangan pertemanan. Enggak. Justru bisa jadi dosa kita lebih besar karena kita nggak bicarakan orang. Bicarakan orang. Dan orang itu udah bertaubat lagi. Ingat nggak kaidah yang disampaikan para ulama? Barang siapa yang nyinyir terhadap dosa dan kesalahan saudaranya, khususnya dosa itu sudah dihilangkan dengan taubat oleh saudaranya tersebut, maka ada kemungkinan besar ia atau tidaklah ia meninggal kecuali ia jatuh ke dosa yang sama. Kita nyinyirin saudara kita selingkuh padahal dia udah bertaubat, terus kita jelek-jelekin. Kata para ulama,
secara sunnatullah. Ada banyak, ada kemungkinan, dan kemungkinannya nggak kecil. Sebelum ia wafat, ia akan ngerjakan dosa itu juga. Na'udzubillah. Dan jangan pernah, nggak mungkin lah. Apa yang nggak mungkin kalau Allah sudah tetapkan, hadirin? Apa yang nggak mungkin kalau Allah hukum kita dengan itu? Dan kalau orang bilang nggak mungkin, itu berarti dia merekomendasi imannya sendiri. Iya nggak sih? Nggak mungkin saya mengerjakan perbuatan sekeji itu. Oh, berarti Anda merekomendasi iman Anda. Wa nabluwa akhbarakum. Allah akan uji rekomendasi Anda tersebut. Surat Muhammad 31. Atau Al-Ankabut ayat 2. Ahasiban nas an yutruku an yaqulu amanna wa hum la yaftanun. Apakah manusia berpikir mereka akan mengucapkan, mengklaim mereka beriman dan mereka nggak diuji? Makanya kalau ngelihat teman begitu, sahabat begitu, yang harus kita ucapkan adalah alhamdulillahilladzi afani mimma btalah abi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah yang menyelamatkan aku dari ujian yang dialami dan telah melebihkan aku dari banyak hamba-hambanya. Ini kita ini nggak melakukan itu karena dijaga Allah aja. Kalau nggak udah jatuh kita, hadirin. Mungkin lebih parah daripada dia. Jadi nggak boleh nyinyirin, rangkul lah. Dan bagi kita, ini saatnya kita melihat apakah teman kita itu solehah, tulus, sejati atau tidak. Lalu berikutnya kita kasih uzur aja sama mereka. Oh, mungkin mereka belum tahu. Dan ingat, hadirin, kalau kita jujur, kalau kita bertobat, insya Allah Allah akan pertemukan kita dengan sahabat-sahabat yang sejati, solehah, dan lebih baik daripada orang-orang yang meninggalkan kita tanpa alasan yang jelas itu. Dan tetap optimis, insya Allah tobat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terus belajar, nggak ada masalah. Perbaiki hubungan dengan Allah, lalu perbaiki hubungan dengan suami, lalu insya Allah tetap mencari sahabat yang solehah. Dan lihat bagaimana para sahabat berinteraksi. Hadirin, orang yang langsung menjust dan menjauhi dan melebeli dan seterusnya temannya atau sahabatnya melakukan kesalahan seperti ini bukan hanya tidak tahu tentang konsep para sahabat, konsep Nabi SAW, tapi nggak tahu tentang kehidupan, hadirin. Mana ada kayak orang maksum di dalam kehidupan? Kita ini punya salah dalam kehidupan. Sekali lagi, Allah jaga kita aja. Ini yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.